Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat kita berjumpa kembali. Dan hari ini kita akan melakukan ibadah kebaktian umum GPD Niaga Kalimas. Amin. Kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan Yesus hadir di situ. Amin. Saya undang Bapak Ibu jemaat Tuhan, sama-sama kita berdiri. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan Yesus, karena banyak yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi di hari-hari ini, kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh Yesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Mari kita bersyukur kepadanya pagi hari ini. Tuhan buat kasih setiamu, amin, di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur saudara David Eka berdoa. Ku Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur atas setiap tuntunan-Mu kepada kami. Amin. Pemeliharaanmu tidak berkurang sehingga saat hari ini Tuhan Yesus. Kasih karunia-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Amin. Kami sungguh bersyukur Tuhan punya Allah
seperti Engkau, Yesus. Jika pada pagi hari ini Tuhan Yesus kami haus untuk memuji dan menyembah. Haleluya. Kami kembali datang dalam hadirat-Mu, Yesus. Biarlah Tuhan Yesus, apa yang kami lakukan pagi hari ini Tuhan Yesus, Haleluya. dapat menjadi ruang, dapat menjadi suasana untuk lebih dekat dengan Yes. Engkau. Kami berjauhan Tuhan Yesus dengan medium teknologi internet streaming Tuhan Yesus. Biarlah kami tetap satu Tuhan dalam iman menuju Engkau Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap hidup kami di rumah masing-masing Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Pelayanan kami pada pagi hari ini menuju siang Tuhan, biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau mempersiapkan segenap pelayanan kami Tuhan, mulai dari pemimpin pujian, pembawa musik, multimedia, hingga hamba-Mu nanti yang membawakan firman-Mu Tuhan Yesus. Siapkan hati kami Tuhan, kami siap untuk memuji dan menyembahkan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini saya percaya kita semua merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang merasakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangannya di rumah masing-masing. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan ya. Kita percaya kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Kita nyanyikan pujian ini. Amin, haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kebaikan Tuhan itu yang akan terus memberikan kesenangan dalam hati kita, kesukaan dalam hati kita, kesukaan sorga yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Haleluya. Saya rindu kita nyanyikan sebuah pujian lama, kesenangan di hatiku yang tidak akan layu. Haleluya.
Yesus Rajaku. Haleluya. Kesenangan di hatiku yang tidak akan layu. Amin. Kesenangan dari Tuhan di sepanjang perjalanan. Kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku. Haleluya. Sekali lagi, kesenangan di hatiku. Amin. Yang tidak akan layu. Kesenangan dari Tuhan di sepanjang perjalanan. Kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku. Haleluya. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatanku. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatanku. Kesukaan sorga, kesukaan sorga yang kurasa sekarang ini. Kesukaan sorga dikerjakan oleh Roh Suci. Haleluya. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Kesukaan sorga yang kurasa sekarang ini. Kesukaan sorga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatanku, itulah kekuatanku, itulah kekuatanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kesukaan dari Tuhan itu yang menjadi kekuatan kita. Kesukaan yang tidak dapat diberikan oleh dunia, yang kita dapati hanya di dalam Yesus. Dan kita percaya saat ini kuasanya akan nyata bagi saya dan saudara. Kuasanya nyata dalam setiap kelemahan kita. Hanya Yesus yang menjadi kekuatan. Hanya Yesus yang menjadi sumber pengharapan untuk kita pagi hari ini. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara
nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara, kau menara, perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Hanya Engkau Tuhan, sumber kekuatan hati kami. Kuasa-Mu nyata dalam setiap kelemahan kami, dan saat siang hari ini kami percaya kebenaran firman-Mu itulah kekuatan bagi kami. Untuk kami menghadapi hari-hari ini, hari-hari yang sukar ini, kami hanya bisa berharap kepada Engkau Yesus. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, selamat siang untuk kita semua Bapak Ibu Jemaat Tuhan, khususnya sidang Jemaat Tuhan GPDI Niaga Kalimas, dan umumnya setiap orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang menyaksikan pelayanan live streaming melalui media Facebook pada saat siang hari ini. Dan benar melalui pujian bahwa hanya Dialah sumber kekuatan, hanya Yesuslah sumber pengharapan, Dialah penolong di dalam setiap segala kesusahan hidup kita semuanya. Puji nama Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Allah. Siapkan setiap hatimu, setiap pikiranmu, dan seluruh hidupmu pada saat ini, supaya berkat kebenaran firman Allah yang ditaburkan adalah menjadi kekuatan yang baru di dalam hidup kita, anak-anak Tuhan, menghadapi masa-masa yang sulit, yang sukar, yang susah ini. Untuk menghormati pembacaan ayat yang pertama ini, saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudariku yang mungkin saat ini sedang duduk, mari kita berdiri dan kita siapkan Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-130 ayat 1 sampai dengan yang ke-8.
Mazmur pasal yang ke-130 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Demikian kebenaran firman Allah. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Boleh jemaat Tuhan, orang-orang percaya, silakan kembali duduk. Lembaga Alkitab Indonesia mengambil judul dari kitab Mazmur pasal ke-130 ini, seruan dari dalam kesusahan. Oleh sebab itu, judul inilah yang mau saya ambil pada saat siang hari ini. Renungan firman Allah pada saat siang hari ini saya ambil judul seruan dari dalam kesusahan. Seruan dari dalam kesusahan. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, susah itu mengandung arti rasa tidak senang. Karena sukar, karena sulit, ataupun juga berat. Makanya kita tidak senang. Itu susah. Dia juga mengandung arti selalu gelisah dan khawatir. Itu susah. Juga mengandung arti tidak mudah atau juga kekurangan. Itu susah. Dalam terjemahan Inggris versi New King James Version, ayat ini saya baca seperti ini. Out of the depths I have cried. Cry, menangis, to you, O Lord. Jadi, pemazmur bukan sekedar mereka berseru kepada Tuhan, tetapi lebih dalam lagi, dalam terjemahan Inggris dia berkata, I have cried. Dia bukan sekedar berseru, tetapi dia menangis kepada Tuhan. Ya, perlu Bapak Ibu ketahui, Mazmur pasal yang ke-120 sampai Mazmur 134, di situ banyak pasal-pasal terkenal, termasuk Mazmur 133 itu terkenal, Mazmur 128 itu juga terkenal. Mazmur ini adalah Mazmur ziarah. Dari Mazmur 120, pasal 120 sampai dengan pasal yang ke-134. Jadi ini merupakan nyanyian ketika mereka mendaki ataupun juga mereka berjalan ke Bukit Sion. Dan di situ ada sebuah kota indah terkenal suci, Yerusalem. Di Yerusalem ada di daerah perbukitan Sion. Sehingga kita tahu bersama ada tradisi, ada pesta, ada acara-acara yang tahunan yang mereka harus ke Yerusalem, ke Bait Allah, dan mereka dalam perjalanan mendaki ke Bukit Sion. Jadi ini nyanyian ziarah, nyanyian pendakian, Ascent of Song, kira-kira seperti itu. Nyanyian anak tangga menuju ke Yerusalem. Nah, saudaraku, dalam pendakiannya ini, dalam perjalanan yang mendaki ini, mereka menyanyikan nyanyian ziarah di Mazmur pasal ke-130 ini. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan.
Dari jurang yang dalam, aku menangis. I have cried to you, O Lord. Jadi dia bukan sekedar berseru, tetapi dia sampai menangis kepada Tuhan. Saudara, kalau saudaraku berdoa, berseru, meminta kepada Tuhan, dan tanpa saudara sadari, sampai air matamu bercucuran, air matamu keluar, ada air mata yang keluar tertumpah, yang engkau tidak buat-buat, berarti seruanmu itu adalah seruan yang sangat dalam. Kalau engkau meminta berdoa kepada Tuhan, sampai air matamu keluar jatuh tertumpah, berarti engkau ada dalam keadaan hati yang sangat berat, ada dalam keadaan hati yang sangat pilu, ada dalam keadaan hati yang sungguh-sungguh tidak mengenakan pada saat itu. Makanya kemudian engkau sampai mengeluarkan air mata. I have cried. Dia berseru kepada Tuhan, ya, dari jurang yang dalam. Jurang itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti lembah yang dalam dan sempit, serta curam dindingnya. Jurang. Sehingga besar kemungkinan kalau ada seseorang terperosok atau terpleset masuk jurang, sulit sekali untuk ditolong. Mungkin regu penyelamat pun untuk menolong dia sangat-sangat kerepotan. Karena jurang ini lembah yang dalam dan sempit, serta dindingnya curam. Sehingga regu pertolongan atau tim SAR untuk menolong orang yang jatuh ke dalam jurang sangat sulit. Dan orang yang jatuh ke dalam jurang biasanya besar kemungkinan dia akan meninggal, minimal cacat tetap. Kira-kira seperti itu. Jadi ini sebuah tempat yang sangat menyedihkan, sebuah tempat yang sangat memilukan, sebuah tempat yang tidak enak, tempat yang dimana kondisi yang membuat hati kita merana. Nah, pemazmur berkata, dari jurang yang dalam dia berseru, dia menangis kepada Tuhan. Nah, siang hari ini, pasal ini kita gambarkan keadaan seseorang yang sangat sulit kehidupannya. Dan kita harus akui, kita hari-hari ini ada dalam keadaan yang sangat sulit, ada dalam keadaan yang sangat susah, ada dalam keadaan yang sangat sukar. Ekonomi kita semakin menurun, pendapatan kita semakin menurun. Mau beli segala sesuatu, harga-harga mulai naik. Mau keluar kemana aja nggak bebas. Segala sesuatu dibatasi. Ruang gerak kita sangat sempit. Sehingga gambaran kehidupan kita hari-hari ini seperti di Mazmur pasal yang ke-130 ini. Ya. Tapi saudaraku, kita belajar dari pasal ini. Ya. Apa yang dilakukan oleh pemazmur, apa yang dilakukan oleh peziarah di pasal ini menjadi pegangan, menjadi kekuatan, menjadi berkat rohani kita untuk kita menjalani hari demi hari di dunia yang fana dan sementara ini. Hal yang pasti, saudaraku, ya, di ayat ini, di ayat 1 dan 2 ini, hal yang pasti, di jurang yang dalam, di keadaan yang sulit, di keadaan yang sukar, ternyata pemazmur, saudaraku, tetap berdoa kepada Tuhan. Amin. Pemazmur tetap berdoa kepada Tuhan. Dari jurang yang dalam aku berseru, dari jurang yang dalam aku berseru, aku berdoa. Sehingga dia tetap konsisten untuk melaksanakan kewajibannya, untuk melaksanakan tugasnya, untuk dia tetap berdoa kepada Tuhan. Berarti saudaraku, situasi dan kondisi yang ada tidak membuat dia menghalangi tindakan dia untuk berhubungan mesra dengan Tuhan. Dia tetap berdoa dari jurang yang dalam. Kalau kita hari-hari ini sedang ada dalam kesulitan,
kita hari-hari ini sedang ada dalam masa-masa yang sukar, kita mau tetap berdoa kepada Tuhan. Mazmur 130, saudaraku, tetap dibatasi oleh pembatas Alkitab yang ada di Alkitabmu, karena kita akan balik lagi ke sini. Nah, saya mengajak kita melihat sebuah cerita di 1 Samuel 1 ayat 12. 1 Samuel 1 ayat 12. Mari kita simak. Demikian firman Allah. 1 Samuel 1 ayat 12. Ketika perempuan itu, dalam hal ini adalah Hana, terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Perhatikan saudaraku kalimat pentingnya. Ketika perempuan itu terus-menerus, garis bawah itu, terus-menerus berdoa, terus-menerus berdoa. Kalau engkau menyaksikan pelayanan ini, ada orang di sebelah kananmu atau ada orang di sebelah kirimu, bilang ke orang tersebut, sebelah kanan atau sebelah kirimu, katakan, bilang, terus-menerus berdoa, terus-menerus berdoa, terus-menerus berdoa. Kalau ada istrimu, bilang kepada istrimu, terus-menerus berdoa. Kalau ada suamimu saat ini, bilang kepada suamimu, terus-menerus berdoa. Kalau ada anak-anakmu bersama dengan engkau menyaksikan firman ini, katakan kepada anak-anakmu, terus-menerus berdoa. Kalau ada orang tuamu menyaksikan firman ini, katakan kepada orang tuamu saat ini, terus-menerus berdoa. Hana terus-menerus berdoa. Situasi dan kondisi tidak membuat Hana berhenti berdoa. Saudaraku, di cerita ini Hana disakiti oleh Penina. Di cerita ini, sampai di ayat ini, firman Allah berkata, Hana mandul. Hana tidak mempunyai keturunan. Hana tidak punya anak. Keadaan yang sangat sedih. Keadaan yang sangat pilu bagi seorang Hana. Mungkin dalam konteks pasal 130 Mazmur tadi, Hana seperti ada di dalam jurang yang dalam. Dia disakiti oleh Penina. Firman Allah berkata, dia mandul, dia tidak punya keturunan. Tapi dengan indahnya di ayat 12 ini, firman Allah berkata, Hana terus-menerus berdoa, terus-menerus berdoa, terus-menerus berdoa. Hana banyak masalah, Hana banyak problema. Kita hari-hari ini banyak masalah, banyak problema, masalah ekonomi, masalah kesehatan. Kita takut dengan sekitar, takut terkena virus. Ketemu orang ini, kita takut terkena virus. Ketemu dengan orang ini, kita takut terkena virus. Tapi firman Allah mau berkata siang hari ini, kesusahan yang engkau hadapi, kesulitan yang kita harus hadapi, tidak membuat kita berhenti berdoa. Di jurang yang dalam, kita kembali ke Mazmur 130 tadi. Mari kembali ke pasal utama kita. Di jurang yang dalam, justru pemazmur tetap berdoa. Ya, saudaraku, saya mau berkata, banyak jalan memperoleh masalah. Satu jalan memperoleh jawaban, yaitu doa. Amin. Amin. Banyak jalan untuk memperoleh masalah. Masalah banyak, nggak usah dicari juga, masalah datang sendiri terkadang. Tapi satu jalan memperoleh jawaban, doa kita kepada Tuhan. Haleluya. Doa kita kepada Tuhan, dia tetap berseru. Nah, saudaraku, di jurang yang dalam ini, apa yang diserukan oleh pemazmur? Ada 3 hal yang saya mau bagikan dari ayat-ayat ini. Di jurang yang dalam kesusahan. Judul kita, seruan dari dalam kesusahan. Dari dalam kesusahan ini, apa yang kita serukan? Saudaraku, kita lihat. Yang pertama, saya akan baca lagi ayat 3 dan ayat 4. Ayat 3 dan ayat 4, silakan disimak. Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Ayat 3. Jika engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan?
Dan ayat 4, tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Seruan dari dalam kesusahan. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, siapakah yang dapat tahan? Saudaraku, firman Allah berkata, upah dosa adalah maut. Roma berkata, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan upah dosa adalah maut. Tapi minggu yang lalu, kita baru saja memperingati mengenang kembali pengorbanan Yesus di Kalvari. Pengorbanan Yesus di Golgota. Melalui jalan salibnya. Apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, demi pengampunan, demi penebusan, demi keselamatan saya dan saudara. Kalau Tuhan mengingat-ingat kesalahan kita, saya mau katakan, kita semua ada di neraka. Kita semua saat ini tidak bisa menikmati ibadah. Kita tidak hidup dalam anugerah Tuhan. Kita tidak hidup dalam kasih karunia. Kita tidak hidup dalam pintu keselamatan yang telah Tuhan siapkan bagi kita semuanya. Kalau Tuhan mengingat-ingat pelanggaran kita. Tetapi firman Allah berkata, firman Allah berkata, saudara, firman Allah berkata, sejauh timur dari barat. Ya, saudara tulis saja Mazmur 103 ayat 12. Nanti baca di rumah setelah pelayanan ini, karena kita punya durasi waktu. Mazmur 103 ayat 12. Sejauh timur dari barat, engkau membuang, engkau melempar, engkau menghapus pelanggaranku, dosa-dosaku. Sejauh itulah Tuhan buang dosa kita. Sejauh itulah Tuhan lemparkan dosa kita. Luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, pemazmur berkata di ayat keempat, tetapi padamu ada pengampunan. Yang pertama, berarti seruan dari dalam kesusahan. Yang pertama, seruan pertobatan. Haleluya. Seruan pertobatan. Ketika ada pengampunan yang berasal dari Tuhan, maka kita datang kepada Tuhan, kita mohon ampun, dan kita mau bertobat dari setiap pelanggaran kita, dari setiap salah kita, dari setiap dosa kita. Dan pengampunan itu berasal dari Yesus Kristus. Banyak jalan menuju pelanggaran, tetapi satu jalan menuju pengampunan. Dialah Yesus Kristus. Amin. Banyak jalan menuju pelanggaran. Bikin dosa banyak, gampang caranya. Tetapi satu jalan menuju pengampunan, itulah dia, Yesus Kristus. Ternyata ketika ada dalam kesusahan, seruan pemazmur justru yang pertama, seruan pertobatan. Dan ini harus menjadi seruan kita semua pada saat ini. Ini menjadi seruan kita yang pertama. Ketika virus corona ini terus menjalar, angkanya semakin menjadi-jadi. Semakin menjadi-jadi. Ketika virus corona terus menjalar, ketika pandemi ini sudah menjadi pandemi global, seluruh dunia sampai saat ini 2 juta lebih positif terkena COVID-19. Seruan yang pertama, seruan pertobatan. Kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, ampuni salah dosa dunia ini. Tuhan, ampuni salah dosa bangsa ini. Tuhan, ampuni salah dosa kota ini. Saudaraku, Nehemia menulis di kitab Nehemia. Ketika Nehemia mendengar Yerusalem terbongkar, pintu-pintu gerbangnya terbongkar, kota ini terbongkar, terbakar. Apa yang dilakukan oleh Nehemia di pasal yang pertama? Saudara baca nanti di rumah. Dia datang kepada Tuhan. Dia mohon ampun atas setiap salah dosa Israel. Dia minta pengampunan dari Tuhan.
Dia minta pertobatan yang berasal dari Tuhan. Tuhan, ampuni Israel, ampuni bangsa ini. Jadi di hari-hari ini, seruan kita yang nomor satu, saya mau berkata, bukan seruan Tuhan, lepaskan aku dari krisis ekonomi. Tuhan, berikan aku makanan, minuman yang secukupnya. Memang itu penting, itu perlu. Tapi yang lebih penting, yang lebih perlu dan jadi nomor satu, kita mohon pengampunan yang dari Tuhan. Amin. Kita mohon pertobatan yang dari Tuhan. Seruan pertobatan menjadi satu seruan yang indah di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah berbuat banyak dosa, kalau kita sudah berbuat banyak salah, saya nggak tahu apa yang menjadi salah dosa kita secara detail. Tapi yang saya tahu siang hari ini, kita mau bertobat di hadapan Tuhan. Kita mau memohon pengampunan yang berasal dari Tuhan. Saudaraku, di perjanjian baru, kita akan banyak melihat bagaimana pelayanan Yesus, bagaimana pelayanan rasul-rasul, amat terlebih Paulus dalam surat-suratnya, di ayat-ayatnya. Kita melihat di situ ada begitu banyak ayat-ayat yang menekankan tentang pertobatan, yang menekankan tentang kelahiran baru, yang menekankan tentang ciptaan baru. Makanya ketika Yohanes Pembaptis, ketika dia memulai pelayanannya, firman Allah berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan, persiapkanlah jalan untuknya. Dan itu adalah Yohanes Pembaptis. Apa yang dia katakan di awal mula pelayanannya? Dia berkata, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka kamu akan menerima pengampunan dosamu. Pelayanan pertobatan menjadi pelayanan awal dalam hidup kita. Di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat 5 sampai dengan yang ke-10. Saya akan membaca Kolose pasal yang ketiga, ayat 5 sampai dengan 10. Saya akan membaca ayat yang kelima, ayat 6 sampai 10. Nanti jemaat Tuhan membacanya di rumah masing-masing. Ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Judul perikopnya, manusia baru. Kalau ada manusia baru, berarti ada manusia lama. Melihat tanda zaman, melihat fakta zaman di hari-hari ini, waktunya tidak banyak lagi, waktunya sedikit lagi. Ini saatnya kita bertobat. Ini saatnya kita mohon pengampunan. Ini saatnya kita membereskan hidup kita. Buanglah segala sesuatu yang duniawi. Buanglah segala sesuatu manusia lama. Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Haleluya. 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 Seruan yang pertama, seruan dari dalam kesusahan, seruan pertobatan. Yang kedua, mari kita kembali ke Mazmur pasal yang ke-130 tadi. Yang kedua, saya akan membaca ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Seruan yang kedua dari dalam kesusahan. Dari ayat ini saya ambil kesimpulan. Seruan pengharapan. Haleluya. Seruan pengharapan. Roma pasal yang keempat ayat yang ke-18, firman Allah berkata, meskipun Abraham tidak punya dasar untuk percaya, meskipun Abraham tidak punya dasar untuk berharap, tapi dia tetap percaya, tapi dia tetap berharap kepada Allah Israel yang hidup, yang akan menyertai perjalanan Abraham. Padahal tidak ada dasar. Kalau kita di generasi ini, kita bersyukur, jemaat Tuhan,
kita udah punya dasar untuk berharap. Salah satu dasar berharap kita ini Bible, firman Allah, suara Allah, isi hati Allah. Ini dasar kita untuk berharap bahwa apa yang dikatakan ya dan amin, itu dasar kita. Bahwa apa yang dijanjikan pasti akan terlaksana, itu dasar kita. Bahwa dia sudah mati di Kalvari, dia bangkit di hari yang ketiga, dia naik ke sorga, dia berikan Roh Kudus, dia jemput kita nanti satu waktu di kedatangan yang kedua kali. Itu dasar kita. Tapi saat itu Abraham tidak punya dasar untuk berharap, tapi dia tetap berharap hanya kepada Tuhan. Seruan pengharapan di masa yang susah ini menjadi satu seruan kekuatan dan kemenangan. Tetap berharap satu waktu Tuhan akan lalukan virus corona ini dari Indonesia. Satu waktu jemaat Tuhan, khususnya GPD NK yang saya kasih, engkau akan ada di ruangan ini kembali bersama. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, bertepuk tangan, menerima firman Tuhan. Haleluya. Kita punya pengharapan di situ. Ya. Dan pengharapan kita jelas hanya di dalam Yesus Kristus. Ibrani 6 ayat yang ke-19 berkata, Ibrani 6 ayat 19, pengharapan adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Itu pengharapan. Sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Itu pengharapan. Sau atau lego atau jangkar, sebuah alat yang dipakai di pinggir pantai atau di pelabuhan atau di pinggir laut untuk menambahkan sebuah perahu, bahkan kapal yang besar ditambahkan di pelabuhan, di pinggir pantai, yang gunanya jelas. Sau tersebut ditambahkan kepada perahu tersebut atau kapal tersebut supaya ketika angin datang, ketika gelombang datang, dia tidak sampai terhempas ke tengah lautan sana. Pengharapan adalah sau yang kuat, yang aman. Dan ini menjadi gambaran keimanan kita. Dan ini bisa menjadi gambaran kekristenan, perjalanan kekristenan kita. Bisa saja ada angin, bisa saja ada gelombang yang dialami oleh perahu rumah tangga kita, oleh perahu pekerjaan kita, oleh perahu ekonomi kita, oleh perahu iman kita. Tetapi ketika sau itu adalah Yesus Kristus, ketika sau itu adalah firman Allah, ketika gelombang ekonomi datang, ketika angin penyakit datang, ketika persoalan-persoalan itu datang, kita tidak sampai terhempas ke tengah lautan sana. Mengapa? Karena ada sau yang kuat, itulah dia, Yesus Kristus. Kita tetap punya pengharapan yang kuat. Kita tidak tergoyahkan oleh sampar dunia ini. Kita tidak tergoyahkan oleh pandemi dunia ini. Karena apa? Kita punya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Seruan pengharapan harus menjadi seruan nomor 2 di dalam masa-masa kesusahan ini. Nah, saudaraku, saya baca lagi ayat yang indah dan unik karena diulang 2 kali di ayat yang ke-6. Coba kita lihat ayat 6. Jiwaku mengharapkan Tuhan. Haleluya. Ini bicara jiwa. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Saya yakin Lembaga Alkitab Indonesia tidak salah cetak. Tapi memang ini ayatnya. Sampai 2 kali jiwa pemazmur, ya. Jiwa pemazmur yang mengharapkan Tuhan. Sampai 2 kali dia berkata, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Dari Alkitab BIS, Bahasa Indonesia Sehari-hari yang sudah saya baca, kalimat ini memakai kalimat seperti ini. Lebih dari seorang peronda mengharapkan fajar. Alkitab BIS, Bahasa Indonesia Sehari-hari. Dia pakai kalimat lebih dari seorang peronda mengharapkan fajar. Tentu khususnya kaum pria pernah mendapat tugas ronda dari Pak RT-nya masing-masing.
Ketika kita melaksanakan tugas ronda ini, berarti ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya menjaga kampung tersebut. Tanggung jawabnya menjaga RT tersebut. Menjaga tetangga-tetangga kita yang tidur nyenyak, pulas, supaya tidak ada pencuri, supaya tidak ada maling. Demikian juga para penjaga pada masa itu. Para tentara-tentara Israel yang menjaga kota pada saat itu, mereka punya tanggung jawab. Menjaga kota dari serbuan musuh. Menjaga kota dari serangan binatang-binatang liar atau binatang-binatang buas. Sehingga mereka punya tanggung jawab yang besar. Makanya mereka merindukan seorang peronda mengharapkan fajar. Sehingga ketika fajar itu muncul, ketika matahari itu terbit, ketika matahari itu bersinar, berarti tugas mereka selesai. Malam adalah sebuah keadaan yang namanya malam. Gelap, sepi, dingin, ngantuk, itu malam hari. Keadaan malam, sepi, dingin, ngantuk, itu keadaan malam hari. Makanya pemazmur berkata, ketika dia berseru berharap kepada Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Tentu kita semua bersyukur. Ketika kita bangun dari tidur kita ketemu pagi hari yang baru, kita ketemu hari yang baru, kita berkata, Tuhan, terima kasih untuk pagi ini, aku masih bisa menghirup nafas kehidupan. Terima kasih untuk pagi ini, aku masih bisa berbakti beribadah. Terima kasih untuk pagi hari ini, Tuhan masih memberikan nyawa kepada aku. Haleluya. Ya. Jadi keadaan pagi hari adalah sebuah keadaan yang sangat dinanti-nantikan bagi seorang peronda, bagi seorang penjaga, bagi seorang pengawal, bahkan bagi kita semua anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Kalau kita ketemu lagi besok pagi, pasti kita bersyukur. Makasih Tuhan, masih bisa menikmati dunia ini. Makasih Tuhan, masih bisa menikmati berkat-berkat yang dari Tuhan. Makasih Tuhan, masih bisa berbakti beribadah kepada Tuhan. Dan ini menjadi seruan pengharapan bagi kita semuanya. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, di ayat yang ke-7 dan ke-8. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Yang ketiga, seruan yang terakhir dari dalam kesusahan adalah seruan pembebasan. Haleluya. Pemazmur merindukan dibebaskan oleh Tuhan dari jurang yang dalam. Seruan pembebasan. Dan kita di saat ini, di hari-hari ini, kita ada dalam kesusahan. Kita ada dalam kesulitan. Kita ada dalam kesukaran. Kita berseru kepada Tuhan, Tuhan, penyakit ini pasti akan berlalu. Tuhan, bebaskan aku dari sakit penyakit ini. Tuhan, bebaskan aku dari persoalan rumah tangga ini. Tuhan, bebaskan aku dari masalah ekonomi ini. Tuhan, bebaskan aku dari masalah bisnis ini. Saudara, percayalah, hari ini adalah pembebasan yang dari Tuhan. Beberapa jemaat di hari-hari ini, ada yang WA ke saya, ada yang by telepon ke saya, ada pun juga ada beberapa yang ketemu langsung ke saya, yang intinya mereka saat ini ada dalam masa-masa yang susah. Kalau mereka bekerja di kantor, di perusahaan, di instansi lembaga, yang mendapat gaji dari tempat mereka bekerja, perusahaannya berkata kepada jemaat-jemaat ini, mulai bulan ini, bulan depan, dan tidak tahu sampai kapan, gajimu dipotong 10%. Ada jemaat kita yang gajinya dipotong 15%. Ada jemaat kita yang gajinya dipotong sampai 30%. Bulan depan lebaran, ada jemaat kita yang berkata tidak menerima bonus lebaran. Kalau jemaat ini seorang wira swasta atau seorang bisnismen, jemaat ini sudah bercerita berkata kepada saya,
bisnisnya jatuh total, omsetnya benar-benar menurun drastis, benar-benar ada dalam kesusahan. Tapi siang hari ini, seruan yang mau kita katakan adalah seruan pertobatan. Seruan yang mau kita katakan adalah seruan pengharapan. Seruan yang mau kita katakan adalah seruan pembebasan. Kita minta ampun kepada Tuhan. Kalau ini terjadi atas salah dosa kita, salah dosa bangsa ini, Tuhan ampuni bangsa ini. Kalau ini terjadi karena salah dosa pribadi, Tuhan, hari ini ada pertobatan, hari ini ada pengampunan, hari ini ada pemulihan. Seruan kita adalah seruan pengharapan. Seruan kita adalah seruan pembebasan. Tuhan, bebaskan aku dari dosa-dosaku. Tuhan, buat aku supaya aku masuk dalam pertobatan. Seruan pertobatan, seruan keselamatan, seruan kebahagiaan, seruan kekuatan, seruan kemenangan, dan seruan kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi kita semuanya, untuk kita semua orang-orang percaya. Silakan tutup Alkitabmu. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita hormati hadirat Tuhan. Saya percaya hadirat Tuhan ada di ruangan ini. Hadirat Tuhan yang sama juga ada di tempat di mana engkau berbakti beribadah. Mungkin di ruang tamumu, di situ ada hadirat Tuhan. Mungkin di kamar pribadimu, di situ ada hadirat Tuhan. Mungkin di tamanmu, di situ ada hadirat Tuhan. Sama-sama kita mau berkata, melalui penyembahan ini kita berkata, ku tidak takut sebab kau besertaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab engkau Allahku. Engkau meneguhkanku bagai penolongku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan bersama-sama, ku tidak takut, tak takut. Haleluya. Sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab engkau Allahku, sebab engkau Allahku. Haleluya. Yesus, Tuhanku, bagai penolongku. Kau batu karangku, kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus. Sama-sama coba Tuhan berkata, katakan, Yesus memegangku, Yesus memegangku, kamu dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan. Haleluya. Yesus memegangku, amin. Dengan tangan kanan, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Jemaat Tuhan, mungkin saat ini engkau sedang ada dalam keadaan susah. Engkau ada dalam keadaan gelisah.
engkau ada dalam keadaan takut, kita berseru kepada Tuhan. Kita menangis kepada Tuhan, memohon pengampunan, memohon pertobatan, memohon pengharapan yang pasti dalam Tuhan, memohon pembebasan yang dari Tuhan. Jemaat-jemaat yang ada dalam keadaan hari-hari sangat-sangat gelisah, sangat takut, sangat susah, mari saya izinkan angkat tanganmu di hadirat Tuhan. Saya mau berdoa untuk jemaat-jemaat tersebut. Saya mau berdoa untuk orang-orang tersebut. Kita punya seruan kemenangan, kita punya seruan keselamatan, kita punya seruan kebebasan. Yesus Bapakku, dengan kanan Yesus memberiku. Yesus memberiku Haleluya, kemenangan. Yesus memenangku. Amin. Haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus memberiku Yesus memberiku. Yesus memberiku Yesus memberiku. Yesus memberiku. Sama-sama kita berkata, kemenangan. Haleluya, 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 haleluya. Hamba berdoa Tuhan Yesus untuk tangan-tangan yang terangkat di hadirat Tuhan pada saat ini. Hamba yakin dengan iman hamba, ada begitu banyak tangan-tangan jemaat Tuhan yang terangkat di hadirat-Mu. Tuhan, kami berseru kepada Tuhan pada saat ini. Seruan kami Tuhan adalah seruan pertobatan. Ampuni salah dosa kami, ampuni kekurangan kami, ampuni pelanggaran kami. Seruan kami adalah seruan pengharapan, bahwa kami tetap berharap kepada Yesus. Apapun yang kami alami, apapun yang terjadi, Tuhan, kuatkan jemaat-Mu, kuatkan jemaat-Mu, hibur sidang jemaat-Mu semuanya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Karena kami tahu, percaya Tuhan, kami yakin satu waktu dengan waktunya Tuhan akan ada kebebasan, akan ada kemenangan, akan ada sorak-sorai, akan ada kekuatan, akan ada penghiburan. Berkati semua sidang jemaat-Mu Tuhan, berikan kepada mereka pengharapan iman yang pasti di dalam mereka mengiring Tuhan. Iman percaya mereka semakin kuat dalam Yesus. Terima kasih banyak Tuhanku Yesus, sangat baik. Kami percaya berkat surgawi rohani jadi milik kami. Inilah Tuhan Yesus doa sembahyang kami di hadirat-Mu. Kami perhalaskan semuanya dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu boleh duduk, silakan. Puji Tuhan. Sampai hari ini ibadah kita masih tetap live online atau live streaming, dengan tetap menghormati himbauan bahkan juga kebijakan peraturan dari pemerintah kita. Oleh sebab itu ibadah kita live online dengan juga tetap menerapkan prinsip-prinsip social distance. Tuhan Yesus tolong semuanya kita tetap diberikan kesehatan oleh Tuhan. Amin. Kami yang melayani di ruangan ini datang dengan sehat, pulang juga dengan sehat. Jemaat Tuhan juga kita saling mendoakan semuanya kita tetap diberikan imun tubuh yang baik, kesehatan yang baik yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, tetap setialah mengikuti pelayanan-pelayanan ibadah kita. Saya percaya akan ada satu waktunya kita akan berkumpul bersama di ruang ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, memberkati ibadah kita pada saat siang hari ini. Kita akan tutup ibadah ini. Sekali lagi, saya bisa mengajak kita semua untuk berdiri. Saya akan berdoa, doa syafaat, doa penutup,
doa berkat, dan kita akhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Lawan Indonesia Tuhan. Kasihani bangsa ini Tuhan. Ada begitu banyak kabar yang menggelisahkan kami, mengkhawatirkan kami. Kalau sampar ini terjadi karena salah dosa, Tuhan ampuni. Supaya Tuhan pulihkan, Tuhan bersihkan bangsa ini, kota kami dari penyakit sampar itu Tuhan. Saudara-saudara kami yang terkena, sudah terinfeksi COVID-19, sembuhkan mereka Yesus, pulihkan mereka, sehatkan mereka. Dan kami juga Tuhan yang masih sehat, tetap lindungi kami, tetap pelihara kami semuanya Tuhan. Kami percaya bangsa ini akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami percaya akan ada petobat-petobat baru. Kami percaya akan ada penginjilan-penginjilan yang luar biasa setelah masa-masa pandemi ini berlalu. Kami juga berdoa untuk kota kami. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, pemimpin kota kami. Kasih karunia Tuhan beserta dalam hidup mereka. Hamba-Mu juga berdoa untuk semua sidang jemaat-Mu. GPD Nia Kalimas, berkati mereka Tuhan. Pelihara mereka. Cukupkan mereka, makan minum mereka terlebih Tuhan. Sediakan dengan cara-cara Allah yang ajaib, cara-cara Allah yang luar biasa. Dan hamba-Mu akan melihat, mendapati kabar semua jemaat Tuhan tetap dipelihara, tetap diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhanku Yesus. Inilah Tuhan akhir dari pelayanan kami, pelayanan live streaming, live online. Kami percaya, hamba percaya, kami semua diberkati oleh Tuhan. Ampuni salah dosa kami sekali lagi, sempurnakan seluruh hidup kami. Sekarang Bapak Ibu Saudara-saudariku, marilah kita angkat tangan kita di hadirat Tuhan. Marilah kita semua menerima berkat yang besar dari Allah Bapa. Cinta kasih karunia kemurahan damai sejahtera, penyertaan perlindungan dari Allah Anak, persekutuan dari Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, tinggal dan menyertai hidup kita semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus Kristus pasti datang yang kedua kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Allah Anak, terima kasih Allah Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.